Paling pertama banget ketika dilakukan kalau memang nanti jadi PJJ kita ya. Yang pengen banget tuh pengen makan bakso yang pedas. Selamat datang di Menu Menza. Bersama saya, PLT host MN Podcast. Saya sendirian kali ini karena Kak Mac dan Kak Adet sedang berhalangan hadir. Tapi nggak apa-apa, kita bakal lanjut ke episode kali ini. Ya, jadi hari ini kita akan mewawancarai beberapa praja mengenai pembelajaran jarak jauh dan cuti kita bersama. Jadi di sini kita sudah bersama Madya Praja Toat, Mauludi. Perkenalkan, Nindya Praja Kak Reva, saya Nindya Praja Putri, Reva Filiani. Nindya Praja Kak Agastia, Madya Praja Danan. Ini nama Putu Gede Udananda. Kita bersama dengan kakak-kakak Nindya Praja Putra, Nindya Praja Kak Adit, Jadi memperkenalkan diri, Nindya Praja Hari Prananda Aditya. Nindya Praja Kak Rizky, Memperkenalkan diri, Nindya Praja Rizky Mulia. Nindya Praja Kak Rehan, Memperkenalkan diri, Nindya Praja Rehan Farijo Kohan. Izin memperkenalkan diri, dan Nindya Praja Kak Asus. Nindya Praja Putra, Ahmad Dwi Susilo, Kang Asus. Pertanyaan pertama, kangen gak nih sama pembelajaran sebelum pandemi? Kangen banget, pastinya kangen mengenai pembelajaran kita, perkuliahan kita yang dilakukan secara langsung, pasti kangen kegiatan di kelas dan kegiatan-kegiatan kita sebagai praja juga ada lumayan kangen sih, karena di saat seperti ini benar-benar dirasakan pergerakan kita itu terbatas ya. Pasti kangen lah, soalnya kan kita belajar kan ada, kalau tatap muka kan kita lebih dekat dengan dosen, juga pelajaran lebih mudah disimak. Ditambah kalau kita belajar tatap muka itu kan kita lebih dekat dengan teman-teman, jadi silaturahmi kami lebih terjaga juga. Kalau misalnya ada tugas-tugas juga lebih gampang mengerjakannya. Jadi lebih akrab ya kayak dengan sama lain. Kalau menurut kakak? Sama sih, soalnya kalau pembelajaran di kelas itu lebih mempermudah kita, jadi sosialisasi juga dengan praja-praja yang lain juga pasti terjaga dengan baik ya, daripada daring ini. Daring juga kadang terkendala jaringan kan, makanya lebih baik. Mungkin kakak ada pendapat? Kurang lebihnya sama, cuman kalau dia daring-daring gini kan lebih sering ngantuk gitu ya, karena kan nggak tetap muka langsung, jadi kalau dia tetap muka langsung gitu. Pertanyaan kedua, pengen cuti nggak sih? Pengen banget malah, karena udah kangen banget sama keluarga. Pengen sih di daerah, karena ada hampir 1 tahun lah kurang lebih kita di sini. Yang pertama rindu rumah, rindu orang tua, karena kalau cuma sebatas virtual gitu-gitu aja, nggak bisa meluk orang tua, Nggak bisa ini ya. nggak bisa ada chemistry-nya tuh nggak dapat. Yang pertama kangen dengan orang tua, karena baru pertama kali kita cuti toh, jadi sangat rindu dengan keluarga. Pertanyaan ketiga, apa sih pandangan kalian mengenai pembelajaran jarak jauh? Menurut pandangan saya sendiri, pembelajaran jarak jauh itu kan direncanakan kita ini baru-baru kan, sedangkan untuk PTN atau PTS yang lain itu kan udah lama. Menurut saya sendiri, dari apa yang saya dapat cerita dari teman-teman saya mengenai PJJ ini sebenarnya kurang efektif, dikarenakan mungkin tidak bertatap langsung dengan para dosennya sendiri, tapi di samping itu juga kan mengingat kondisi sekarang sedang pandemi, ya bisa dikatakan ini akan meminimalisir terjadinya lonjakan kasus COVID itu sendiri. Jadi di samping menurut saya ketidakefektifan itu, mungkin ada pemikiran tersendiri dari para pelaku pemerintah untuk mengadakan PJJ itu sendiri. Jadi nggak efektif di pembelajaran, tapi bisa lumayan efektif untuk Untuk kasusnya sendiri. Pertanyaan keempat, pengen nggak sih pembelajaran jarak jauh di daerah? Kalau untuk PJJ di daerah, karena ya yang alasan tadi lebih dekat dengan orang tua, lebih banyak waktu dengan orang tua,
Terus kalau kuliah juga teratur. Kalau di daerah kalau orang tua pasti mendukung harus kuliah. Karena kalau di daerah kita lebih bisa fokus belajar dan itu kita dapat bertemu dengan orang tua kan, jadi kita termotivasi lah belajar. Pertanyaan keenam, apa yang pertama kali pengen dilakuin saat keluar kesatriaan? Yang paling pertama banget Ya pertama palingan ke rumah makan ya yang ini nggak dibuat-buat ya, asli ini nggak dibuat-buat. Yang paling pertama banget ketika dilakukan kalau memang nanti jadi PJJ kita ya. tempat-tempat yang belum sempat dimakan sama di sini gitu kan. Baru kalau bisa juga ada menonton film gitu. Aku pengen banget maaf banget, pengen banget beli cendol, sumpah. Itu yang udah Sesederhana dipikirin, itu ya, iya, Kak? itu yang dipikirin. Selain ketemu sama orang tua ya. Kalau saya sih lebih refreshing dulu. Jadi jalan-jalan dulu, nikmati waktu sebelum belum kembali ke daerah kan. Karena di daerah juga nanti kan saya belajar daring itu lagi kan. Saya lebih milih traveling dulu sebelum kembali ke rumah. Kalau saya langsung pulang ke daerah aja, soalnya orang tua udah nunggu di rumah. Langsung cari orang tua ya Kak. Kenapa nih Kak? Kenapa dari sekian banyak keinginan kenapa cendol? Nggak tahu, itu yang terpikir, kayak udah lama banget nggak makan cendol. Pun di kantin kan nggak ada cendol kan. Nah itu nggak tahu, kayak kepikir aja karena cendol tuh salah satu minuman yang emang saya suka banget. Jadi kayak harus cendol sih. Jadi keluar harus nyari makanan kesukaan dulu ya. Iya. Cendol di TSM itu enak banget, di food court. Wow. Bisa direkomendasikan. Pertanyaan ketujuh, makanan apa yang pengen dicoba saat pertama kali kalian keluar kesatriaan? Makanan rumah, makanan buatan ibu sendiri. Gak ada yang spesifiknya. Nggak ada, karena semua spesial kalau orang tua. Orang tua ya. Pasti yang pertama itu orang tua lah ya. Terlepas dari itu masakannya ataupun suasana rumahnya, pasti yang pasti itu orang tua lah. Karena kan yang kita rindukan bukan cuma orang ya, tapi momen bersama dengan orang tua itu. Jadi pastilah orang tua. Kalau saya sendiri sih hampir sama juga kan, karena orang tua itu yang terpenting. Kita berada di sini kan karena orang tua. Jadi menikmati waktu dengan orang tua dan keluarga itu yang utama bagi saya. Kalau saya keluarga dan makanan. Yang pengen banget tuh pengen makan bakso yang pedas. yang pedas. Bakso yang pedas. Di sini nggak ada bakso kan? Ada, tapi tidak sesuai ekspektasi lah. Cuma pengen di luar aja. Beda ya, Beda. beda rasa, beda selera. Pertanyaan terakhir, hal apa sih yang paling kalian rindukan dari rumah kalian? Kamar, karena kamarnya comfortable banget. Rinduin dari rumah, yang pasti makanan dari mama ya. Terus juga masakan mama, masakan orang tua. Masakan mama ya. Jadi kalau sarapan tuh kan biasa kita menza, kita jadinya sarapan dari sama buatan mama, itu yang paling dirindui ya. Ya, sebagai penutup segmen ini, seperti biasa kita akan mendengarkan quotes dari para praja. Quotes-nya sushi takes time. Karena kalau kita melihat sesuatu tuh pasti nanti lama-kelamaan ada ujungnya dan kita bisa lihat hasilnya. Semangat, karena kita adalah harapan bagi orang tua kita. Kalau quotes dari saya itu, kalau prinsip saya dalam menjalani hidup itu, kalau kita memandang sesuatu itu jangan dari satu sisi aja. Ibarat koin logam, pasti ada dua sisi. Sisi pertama belum tentu sama dengan sisi yang lainnya. Jadi bisa mungkin kita pahami dua sisi. Jangan menilai sesuatu hanya berdasarkan pemahaman umum saja. Terlebih penting itu pemahaman dari diri kita sendiri. Dari saya sih nggak panjang-panjang ya. Nah, belajar itu penting, tapi cuti juga penting. Kenapa? Kalau tanpa cuti, kita di sini bisa pusing. Cuti dan saya. Bener banget, bener banget. Saya yang kemana nih Pak? Kalau saya jadikan keringat hari ini untuk parfum masa depan bagi kamu. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Bagus banget. Tetaplah berbuat baik, walaupun kita tidak diperlakukan dengan baik. Bagus banget. Makasih ya Kang atas waktunya. Mohon maaf mengganggu sepertinya Kang. Sekian episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, serta nyalakan notifikasinya. Dan ikutin terus episode selanjutnya. Menu Menza, mantap! I'm so high.
Blind lights, I'm so